semuanya, kami dari kelompok 3 kelas Perikanan A dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran akan menjelaskan mengenai fakta unik mutiara alami warna-warni. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Diansyah Putri Hermawan dengan NPM 2301110210064. Perkenalkan nama saya Ali Zainal dengan NPM 2301110210013. Saya dari Perikanan A. Perkenalkan nama saya Rifki Putrananda dengan NPM 23011021062 dari Perikanan kelas A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadi Putra dengan NPM 2301110210031 dari Perikanan A. Perkenalkan nama saya Deswita Kansaulandari dengan NPM 2301110210045 dari Perikanan kelas A. Perkenalkan nama saya Giri Syaran Marhubung Panjangan dengan NPM 2301110210005 dari kelas Perikanan A. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa mutiara merupakan salah satu perhiasan yang sangat digemari oleh banyak orang. Nah, mengapa demikian? Karena mutiara mempunyai rupa dan juga warna yang sangat cantik, menarik dan juga terlihat mewah. Namun, apakah kalian tahu bahwa mutiara ini merupakan suatu benda keras yang diproduksi dari jaringan lunak khususnya mantel dari moluska hidup? Sama seperti cangkangnya, mutiara ini berasal dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan dalam lapisan-lapisan konsentris. Nah teman-teman, mutiara sebenarnya terbentuk akibat respon dari tiram untuk menolak kesakitan dari benda asing ataupun benda dari luar yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Mutiara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutiara laut dan juga mutiara dari perairan tawar. Mutiara laut biasanya dapat ditemukan dalam tiram, dan sedangkan mutiara perairan tawar dapat ditemukan dalam kijing ataupun kerang. Nah pada dasarnya mutiara laut ini berhubungan langsung dengan genus Pinctada dan pada perairan tawar pada genus Unio. Sebenarnya banyak sekali jenis tiram yang dapat memproduksi benda keras, tetapi jarang sekali yang memperlihatkan warna sehingga dapat digolongkan sebagai batu permata mutiara. Nah, untuk proses pembentukannya sendiri, mutiara laut itu terbentuk 3-5 tahun dengan hasil satu mutiara berukuran besar, sedangkan untuk mutiara perairan tawar terbentuk 5-6 bulan dengan hasil mutiara yang kecil. Dan aku mau ngasih tahu fun fact dari mutiara. Salah satu mutiara yang banyak sekali digemari dan banyak dicari oleh banyak orang yaitu mutiara hitam atau black pearl, karena mutiara tersebut hanya ditemukan di Pasifik bagian selatan, gak ditemuin di tempat lain. Mutiara itu dibentuk oleh lapisan yang mengelilingi penyebab sakitnya secara konsentris. Lapisan tersebut terdiri dari mineral yang diproduksi oleh tiram. Tetapi bila lapisan terluarnya tidak terdiri dari nacre, mutiara tidak akan memperlihatkan warna-warni yang menggairahkan, yang biasa disebut orient, yang membuat mutiara mempunyai harga yang tinggi dan indah. Di bawah orient biasanya disebut overtone, adalah warna tubuh atau warna latar belakang dari mutiara. Overtone berupa suatu sinar pantul yang datang dari permukaan mutiara dengan warna yang bermacam-macam, seperti ungu, hijau, kuning, merah jambu atau pink, dan jingga. Pada dasarnya, warna tubuh mutiara dibagi menjadi 3, yaitu putih, hitam, dan berwarna, seperti merah, kuning, pelangi, violet, biru abu-abu dan bronze, biru tua, hijau biru, dan hijau dengan kilau metalik. Termasuk dalam warna putih adalah krem, merah muda, kuning merah, keduanya memiliki overtone pink. Juga mutiara yang biasa disebut mutiara indah, yaitu mutiara yang memiliki 3 warna sekaligus berupa overtone krem, merah bunga mawar, dan biru atau hijau. Dari kelas Thalassipoda atau Bivalvia dengan family Pteridae dan ordo Pteriacea yang mampu menghasilkan butiran mutiara jika ada sesuatu benda asing terselip di dalam tubuhnya. Pada kerang budidaya, butiran inti nukleus mutiara bulat dimasukkan dengan sengaja oleh manusia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari tiram mutiara, sekarang kita masuk ke jenis-jenis spesies tiram mutiara. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis spesies tiram mutiara. Yang pertama ada Pinctada maxima, yang kedua ada Pinctada margatirifera, yang ketiga ada Pinctada fucuta, yang keempat ada Pinctada chamnizi, dan yang terakhir ada Pteria penguin.
Nah, di beberapa daerah Indonesia, Pinctada fukuta dikenal juga dengan Pinctada martensi. Dari jenis spesies yang ada di Indonesia, terdapat 3 sebagai penghasil terpenting. Yang pertama ada Pinctada fukuta atau dikenal dengan Pinctada martensi, yang kedua ada Pinctada margatirifera, dan yang terakhir ada Pinctada maxima. Dari semua jenis-jenis spesies yang ada, Pinctada maxima lah yang mempunyai ukuran yang terbesar.